Kalau kamu lagi nyari headphone profesional pertama kamu, atau mungkin lagi mau upgrade nih ke headphone baru, jangan beli apapun dulu sebelum kamu tontonin video ini. Karena di sini aku mau ngebahas NTH 100. Ini headphone terbaru keluaran dari Rode. Nah, seperti yang mungkin kita semua udah tahu ya, kalau Rode itu kan biasanya dia memproduksi mikrofon ataupun mixer gitu. Jadi, NTH 100 ini adalah headphone perdana keluaran dari Rode. Makanya aku tuh penasaran banget bakalan kayak gimana nih. Ini jadi di video ini aku mau unboxing. Aku belum pernah buka, jadi ini pengalaman pertama juga dan mungkin juga jadi pengalaman pertama kamu ya yang baru nontonin video ini. Nah, sebelumnya sih sebenarnya aku udah sempat nontonin video review di YouTube tentang headphone ini. Jadi nanti kalau ada informasi yang aku temuin, aku akan share sambil kita buka bareng-bareng. Sekarang kita lihat yuk kotaknya nih. Ini seperti yang bisa kamu lihat, kalau Rode itu memang kotaknya selalu putih gitu ya, terus juga simple dan minimalis. Terus kalau misalnya kamu lihat ada logo ini nih, seal kayak gini di depan, nah itu udah berarti pokoknya produk ini tuh original. Terus kalau untuk ukuran kotaknya sendiri nih, bisa dibilang sih ukurannya medium ya, tapi nanti kita lihat dalamnya bakalan kayak gimana nih ukuran headphone-nya. Aku mau ngomongin bagian belakangnya dulu. Ini sebenarnya ada informasi di bagian samping sama di bagian belakang, kurang lebih sama infonya. Ini aku bacain beberapa ya. Ini ada tulisannya Accurate Frequency Response, terus juga ada Cool Tech Ear Cushions. Jadi ini sih sepertinya sih si ear cushionnya itu bikin adem gitu, nggak berasa panas. Terus juga di sini ada Fitlock Headband. Ini kayaknya sih ada hubungannya sama mungkin yang buat ngatur headbandnya, ukuran headband ya. Terus juga ada dual sided cable attachment. Ini kayaknya sih si kabel untuk headphone-nya itu bisa dicolok ke earpad kiri maupun earpad kanan. Nah, kalau misalnya kamu beli headphone ini, selain headphone-nya, kamu akan dapetin headphone cable. Ini panjangnya 2,4 meter. Terus juga udah dapetin adapternya ini dari 3,5 ke 6,5 mili. Sama ada Colors ID set. Ini ada 4 warna. Terus juga ada storage pouch. Kemudian nih di bagian belakangnya dibilang gini, NTH 100 ini professional over-ear headphones. Kalau misalnya kamu belum tahu, over-ear itu berarti headphone-nya itu menutupi keseluruhan kuping kita gitu. Terus juga nih dibilang they are the perfect headphones for all forms of content creation. Jadi bisa untuk podcasting, music production, mixing, audio editing, and location recording, as well as offering an outstanding aural experience when listening to music. Soalnya meskipun ini headphone profesional, pasti kan ada kalanya kita kayak pengen dengerin musik nih, sesimpel dengerin musik dari Spotify atau mungkin dari Apple Music gitu ya, pakai headphone yang bikin pengalaman mendengarkan kita tuh maksimal. Nah, dia juga menawarkan ini. Jadi sepertinya sih Rode ini memang menjanjikan headphone yang bisa dipakai untuk semua kalangan nih. Terus juga dibilangnya gini, NTH 100 features luxurious Alcantara earpads. Alcantara ini tuh bahan semacam suede yang banyak dipakai di mobil-mobil mewah kayak Ferrari, Lamborghini, atau yang lainnya. Terus katanya nih bahannya tuh memang nyaman banget sama durable banget. Aku nggak tahu sih kayak gimana sebenarnya karena aku belum pernah coba, soalnya aku belum pernah naik Ferrari. Terus ini dibilangnya juga with revolutionary integrated cool tech gel. Ini mungkin yang tadi cool tech ear cushions-nya itu ya, yang dibilang kayaknya bahannya nih akan bikin adem gitu di kuping. Sama dibilang ada memory foam cushions, ensure excellent sound isolation and a tailored feel. Terus the headband is fully adjustable and features our Fitlock locking system. Nah, ini penasaran juga nih nanti Fitlock locking systemnya kayak gimana. Sekarang coba kita buka aja langsung boxnya yuk. Oke, ini sekarang aku udah pakai headphone-nya, tapi aku mau run through dulu nih benda-benda yang tadi ada di dalam box ya. Jadi ini tadi kan dapat pouch-nya kayak gini. Terus ada stiker, nih tulisannya only for the best. Terus ada juga kartu garansi. Sama ini ada satu kantong, isinya si Colors ID set tadi tuh ya. Ini ada 4 warna, terus masing-masing dapat 2. Terus ada adapter 3,5 ke 6,5, sama ini ada buletan hitam yang aku belum tahu ini apa, tapi kemungkinan karena ini kan si headphone-nya bisa dicolok kiri kanan ya, jadi ada bolongan nih, kayaknya satu ini buat menyumbat bolongannya yang nggak dipakai gitu. Jadi memang Rode ini sepertinya sangat memperhatikan gitu dari segi desain sama kerapihan ya. Pas pertama kali lihat headphone-nya ini, bentuk ear cups-nya ini yang paling menyita perhatian gitu, karena nggak biasa ya. Soalnya kan biasanya nih headphone tuh yang aku tahu, ear cups-nya itu kan bentuknya oval gitu. Sementara ini bentuknya kayak agak-agak segitiga gitu. Jadi dia didesain untuk menyerupai bentuk kuping kita. Karena kan kalau telinga manusia ya nggak ada yang sebenarnya bentuknya oval ya.
Sama aku paling suka nih kalau brand headphone itu yang ngasih informasi dengan jelas ya left and right-nya. Kalau di sini kelihatan nih L sama R-nya gede banget di bagian dalam. Dan mungkin juga karena kabelnya kan bisa dipindah ya, mau dipasang di sebelah kiri maupun di sebelah kanan gitu. Jadi ketika lagi buru-buru nih, gampang untuk kita pakai. Nah, terus satu lagi. Ini juga nih, bahan Alcantara yang tadi aku bilang. Jadi biasanya ya, yang aku tahu nih, headphone-headphone itu ear cups-nya tuh terbuat dari kulit imitasi, atau sama aku lupa namanya apa ya, pokoknya yang bahannya kerut-kerut gitu. Nah, aku nih kalau misalnya pakai yang kayak gitu, misalnya dalam jangka waktu tertentu, atau mungkin waktu itu makanya lagi durasinya cukup lama gitu ya. Biasanya kan aku kalau pakai mungkin kupingnya tuh kayak jadi panas, berkeringat, atau lembab gitu ya. Terus akhirnya si ear cups-nya itu jadi suka retak-retak atau pecah. Nah, si bahan Alcantara ini memang berbeda ya dari bahan yang tadi itu. Dan udah gitu tadi kan aku bilang dia banyak dipakai di mobil-mobil mewah. Jadi memang sudah terbukti lah ini lebih tahan lama kalau misalnya kita pakai untuk waktu yang panjang juga. Sama kemudian ini dari segi desain nih ya. Ini aku suka sih di bagian kiri kanan sininya nih ada lekukannya, ini bikin makin kelihatan cakep. Terus juga kabelnya ini lumayan tebel dan dia kalau ngelipet tuh ngelipetnya ke dalam gitu, jadi nggak kewer-kewer keluar. Sama ini tadi aku coba pakai, ini bagian fitlock sistemnya nih. Jadi kalau misalnya headphone yang biasa kan kayak kalau kita mau adjust ukuran headbandnya itu kan bisa langsung naik turunin. Kalau ini memang ada sedikit step, tapi jadinya lebih mantap. Jadi kita bisa putar dulu nih si fitlock sistemnya ini, mau dinaikin atau diturunin. Gitu. Turunin, terus kalau mau di lock tinggal diputar lagi. Jadi ketika kita udah make lepas ya dia nggak bakalan berubah posisinya. Terus kalau untuk bahannya sendiri nih, ini di bagian headband yang bagian dalam ini bahannya metal nih ya, mantep. Tapi untuk si locking sistemnya sama si bagian yang lekuk-lekukannya ini sebenarnya bahannya plastik. Tapi plastiknya juga lumayan tebel sih, dan finishingnya Dove, cakep banget. Aku suka sih finishing Dove karena dia ngasih kesan elegan dan minimalis gitu. Sama mungkin yang agak terbatas sih memang dari sistem rotasinya. Ini karena aku coba-coba dia nggak bisa dirotasi atau dilipat ya ke kiri kanan. Ini ke atas bawah juga nggak bisa gitu. Nah, jadi kalau yang aku perhatikan memang Rode ini sepertinya memposisikan dirinya untuk produk-produk podcasting ya. Karena salah satu fiturnya tuh ada yang diteruskan ke headphone ini, yaitu yang tadi aku udah kasih tunjuk juga nih yang Colors ID Set. Ini kan ada 4 warna, terus masing-masing ada 2 nih. Ini bisa dipakai ke headphone-nya juga. Nih coba ya, aku pakein sekalian. Misalnya kita pakai warna orange. Oke, ini bisa copot. Jadi ini bagian sini, nah, oke ini bisa dicopot, terus tinggal kita pasang. Nah, jadi ini ada warnanya, terus di bagian ujung satunya, ini ada 2 kan ya, nah ini untuk di bagian ujung satunya yang nempel ke Rodecaster. Soalnya kalau misalnya kita podcasting, itu kan belum tentu kita rekaman monolog ya, jadi bisa jadi kita rekaman ramean sama teman-teman, dan di Rodecaster sendiri itu kan juga ada 4 channel. Terus biasanya kalau misalnya kita rekaman, itu juga barengan gitu ya palingan juga maksimal 4 orang lah biasanya gitu. Makanya dengan adanya si Color ID Set ini, jadi kita bisa tahu nih misalnya kita pakai headphone yang orange misalnya ini nyolok ke channel yang mana dan dia punyanya podcaster siapa gitu. Dan sebenarnya sistem warna ini tuh juga ada di produk-produknya Rode yang lain, misalnya kayak NT USB Mini. Terus Rode tuh juga punya produk aksesoris untuk kabel XLR, itu juga ada sistem warnanya. Jadi menurutku nih, Rode tuh memang sepertinya cukup mikirin banget sih kondisi-kondisi yang mungkin terjadi di lapangan ketika kita lagi podcasting. Dan menurutku juga itu salah satu kelebihannya Rode sebagai brand. Nah, itu tadi unboxing dan first impressions dari Rode NTH 100. Kalau buatku sendiri, yang paling signifikan banget kerasa bedanya itu sih tingkat kenyamanannya ya. Jadi memang pemilihan Rode nih untuk make bahan Alcantara sama memory foam cushions, itu tuh bener-bener ngebedain headphone ini dari headphone lain yang umumnya dipakai oleh content creator kayak aku. Kalau misalnya kamu tertarik dengan produk ini, di marketplace dijual di kisaran harga 2 jutaan, nanti akan aku taruh linknya di deskripsi video ini. Oke, sekian dulu video kali ini. Kalau misalnya kamu tertarik dengan produk ini, juga kamu bisa langsung kontak ke MPP, ntar linknya aku taruh di deskripsi video. Dan terakhir, jangan lupa follow di Instagram @rodemic.id untuk informasi seputar produk-produk Rode lainnya. Sampai jumpa lagi, dadah!